Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis kajian Majlis Ta'lim Mutif yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Jabar di Bandung. Dan subhanallah, mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini selalu menjadi tempat-tempat penyubur iman. Karena memang tempat di bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Bahkan Nabi pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah Allah, tentu masjid yang dimaksudkan. Di dalamnya Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan ketenangan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah Allah muliakan, kita akan coba mengkaji bab tentang hati seorang ibu yang merindu kepada buah hatinya. Cuma orang tua yang tahu betapa dia membutuhkan anak dalam hidup. Sehingga Islam ini agama yang ajarkan kepada kita hanya sebuah doa yang orang tua selalu bacakan untuk anak-anaknya. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa dengan ragam doa, silakan. Orang tua punya anak untuk berbagai peruntukan pada dirinya masing-masing. Karena Allah ciptakan manusia ini kan punya satu hati, tapi sejuta rasa. Sehingga hatinya boleh satu, cuma kan rasa dan keinginannya berbeda-beda. Tapi Islam menekankan sekali bahwa doa untuk anak-anak kita cuma satu yang Nabi ajarkan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Saleh itu dalam bahasa Arab artinya benar, baik. Anak yang terdidik dengan cara-cara yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik yang akan datang, yang tidak satupun orang tahu apa yang terbaik yang akan datang. Karena Allah yang Maha Tahu. Bisa diawali dengan amal soleh pada hari ini yang baik. Allah janji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Sehingga kalaupun ada orang tua meminta anak yang soleh, harapannya simpel, pengen di hari tuanya nanti merasakan kebaikan. Anak yang sadar diri bahwa makin hari hidupnya ini
makin mengerti bahwa orang tuanya adalah sosok makhluk yang makin lemah, bukan makin kuat. Anak yang mengerti sekali bahwa orang tuanya pada hari ini bukanlah orang tuanya yang 20-30 tahun yang lalu. Anak yang mengerti sekali bahwa hidup ini ada batasannya. Ketika orang tua menyekolahkan anak di dalam sekolah agama yang baik, anak bertemu surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat yang sering dijadikan rujukan oleh ulama sebagai bentuk doa usia 40. Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dalam ayat tersebut Allah menginformasikan kepada makhluk yang bernama manusia, usia kita di atas dunia ini ada masa awal, puncak pun akhir. Ayat ini menginformasikan bahwa ada puncak usia manusia. Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan. Setelah sampailah orang tersebut di puncak usia 40. Ini Allah yang bilang langsung 40 itu puncak usia. Kalau dikaitkan dengan sabda Nabi yang mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku ini antara 60 70. Berarti kalau sudah umur 40 ini puncak, 41 42 itu turun kembali 39 38. Umur 50 itu seperti usia 30 tahun. Umur 60 itu seperti usia 20 tahun. Sehingga kalau orang tua kita sampai di usia 70, dia anak kecil yang belum balik di usia 10 tahun. Sehingga jangan heran kalau nanti kita yang mencintai orang tua kita ini melihat orang tua namun berjiwa kekanak-kanakan. Jangan salahkan ibu kita kalau dia cemburu melihat kita menggandeng pasangan hidup kita. Jangan kita balas dengan hardikan ketika ayah kita serasa tak nyaman mata memandang keakraban kita dengan teman-teman lelaki kita. Karena masa itu masa di mana dia telah anak 10 tahun yang suka ngiri, suka pengen seperti apa yang dia lihat. Saya heran sama orang tua saya tadi. Padahal saya sempatkan diri setiap libur bertenda ke rumahnya di Bandung sana. Saya bawa istri, saya bawa anak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Saya cium tangannya, saya cium keningnya. Istri pun mengikuti yang saya lakukan. Begitu pula anak saya, cucu mereka. Setelah beberapa lama saya katakan, mak, kami kemarin bukan cuma buat main mama doang. Kami pengen berlibur lah. Pengen muter-muter di Bandung. Pak, izinkan kami jalan dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita gandeng tangan pasangan kita. Keluar pintu rumah orang tua kita. Jangan merasa bahwa mereka bahagia melihat kita akur dengan pasangan kita. Kadang-kadang masa kanak-kanak timbul di usia itu. Dia lihat tangannya yang keriput. Ya Allah, berapa lama sudah tangan ini gak digandeng seperti itu. Dia cemburu. Sejak ketika pulang dari tamasya, raut wajahnya berubah. Kok bukan senang lihat anak akur sama menantu? Mama kayak gak senang. Bukankah Quran yang mengatakan wahfidlah wajanahu dhulli minar rahmah wa qul birhamdil kama rabbayani shaghira. Bukankah kita seperti burung, mah? Ketika burung sudah datang, burung tak bisa diperintahkan suruh diam, dia masih terbang. Ma, aku sadar. Mama yang ajarkan aku ke jalan. Mama yang ajak aku berlari, ma. Kalau sekarang lama aku tak kembali ke rumah, bukan aku benci denganmu, ma. Ada kewajiban yang mesti ku selesaikan di luar sana. Cuma usia 10 tahun, mana mau mengerti alasan.
Sehingga kalau tak dicari solusi, acap kali kita nggak mengerti apa sih isi hati orang tua kita pada anaknya. Wallahi, setiap manusia memiliki maksud dalam hidup. Ketika ibu kita mengiyakan lamaran ayah kita, siap dipinang seorang laki-laki dengan maksud menikah dengannya, dia tentu menjelaskan maksud mengiyakan lamaran tersebut dengan harapan satu waktu nanti ada benih yang diletakkan dalam kandungannya, kemudian dibesarkan dengan rasa dan cinta. Ketika melahirkan dengan 1000 rasa, pun ketika membesarkannya dengan sekian banyak ujian yang bakal dihadapinya. Wallahi, bicara orang tua dengan anak seperti orang yang menanam pohon. Pada akhirnya yang diharapkan bisa memetik rutin buah dari pohon yang dia tanam. Kamu kalau ada rezeki kasih orang tua sana. Aduh San, kalau bicara ngasih orang tua ya insya Allah lah. Cuma orang tua lebih kaya dari saya San. Jadi kadang-kadang kalau saya ngasih itu kayak gak ada artinya dengan income yang dia miliki. Bukan masalah besar atau kecil. Ya, orang tua kita itu bisa beli mangga yang paling mahal sekalipun, yang kiloannya di atas 30.000 sekilo itu, dengan stiker di pojokan mangga tersebut. Bisa, bukan tidak. Tapi demi Allah, memetik mangga dari pohon yang dia tanam beda rasanya. Orang tuamu orang kaya bisa bikin masjid, dia bisa panggil imam yang mahal sekalipun untuk mengambil suara indahnya ketika mengimami makmum. Dia mampu. Cuma sulit diungkap dengan rasa ketika dia tahu anaknya lah yang menjadi imam untuknya. Andai Maid bisa tersenyum, dia akan tersenyum. Ketika sosok pemuda berkata di hadapan jamaah yang menyolatkan Maid orang tuanya, ayyuhal hadirun, wahai yang hadir, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat jenazah. Di hadapan kita ini terbujur kaku manusia mulia yang pernah melahirkan diri ini. Rasulullah tidak pernah mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Maka saya bertanya pada kalian semua, apakah mayit ini memiliki sambutan dengan kalian? Kalau ada, ini anaknya bertanggung jawab akan semua hutang piutang yang dia miliki dengan satu harapan, sholatkan mayit orang tua. Dia berdiri di tengah-tengah badan ayahnya, atau dia berdiri di dekat kepala ibunya. Subhanallah, dia betul-betul menginginkan manusia mengerti apa yang akan dilakukan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Andai orang tuanya tahu anaknya memohon ampunkan dirinya kepada orang yang bersangkutan dengan dia, tersenyum dia. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala memerintahkan seorang ibu untuk menjelaskan bagaimana prosesi mengandung dan melahirkan. Bukan untuk ria, tapi agar anak tahu bahwa itulah yang mereka rasa. Kata Allah dalam Al-Quran surat Luqman, Allah berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amain anisqul li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ayat ini menjadi landasan bahasa kita karena ternyata ada misi di balik informasi tentang beratnya mengandung. Kata Allah sampaikan, wa wasaynal insana biwalidayhi, bahwa Allah wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya. Sehingga anak adalah wasiat Allah kepada dua manusia, suami dan istri. Titipan yang memiliki prospek dunia dan akhirat. Ini anak aset dunia dan akhirat. Karena merupakan sebuah wasiat. Wa wasaynal insana biwalidayhi. Cuma ada penekanan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
ibunya mengandung dia wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Kita orang laki susah ngayarin, ibu-ibu paham. Sakit di atas sakit ini dalam bahasa Arab tinggi makna, susah mengungkap dengan kata. Sakit ya jelas, kalau sakit di atas sakit itu baru super itu. Wahnan ala wahnin, baik ketika mengandung sekian bulan maupun ketika melahirkan. Mereka yang mengandung, mereka yang tahu. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, jelaskan kepada mereka, ibunya mengandungnya sakit di atas sakit. Domirnya lebih ditekankan kepada anak laki-laki. Karena satu waktu nanti anak laki bakal banyak ujian. Dia bakal punya pendamping perempuan yang lebih cantik dari ibunya yang sudah renta. Tidak sedikit lelaki yang cinta sama ibunya, melupakan wajah ibunya karena kecantikan pasangan baru yang dia miliki. Tolong ingatkan sama dia, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sehebat apapun dia di mata keluarganya, demi Allah, jangan nomor duakan orang yang siap sakit untukmu ketika kau tak tahu pengorbanan dia. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni, ibunya mengandung dia sakit di atas sakit. Wa fisaluhu fi amain, ketika sakit hilang melahirkan dia, tidak hilang sakit itu kecuali bertambah sakit yang baru. Menyusuinya selama 2 tahun. Bukan cuma air susu yang disedot diambil, ini menggendong bayi selama 2 tahun itu bukan gampang gitu. Tanya bapak-bapak, baru gendong berapa menit dan sudah kita pengen lepas di anaknya. Padahal yang sibuk sama olahraga kita, Pak. Ibu gak pernah olahraga lah, walaupun iya sewajarnya. Kita ngomong ini, kita masuk ke gym, kita masuk bodybuilding, kita sepeda, kita lari, kita ini, kita itu. Suruh gendong anak belum tentu sanggup. Tapi lihat ibunya, yang mungkin gak seaktif kita dalam olahraga, Allah berikan kekuatan bisa menggendong anak yang menangis semalaman sambil menyusui lagi. Wa fisaluhu fi amain. Allah cuma pengen satu, anishkurli, kata Allah. Karena itu bersyukurlah. Karena kalau kamu bisa bersyukur, kamu diuntungkan. La in syakartum la azidannakum. Akumulasi hidup yang kau sukai itu karena syukurmu. Gak usah banyak minta Allah kepada Allah dengan tuntutan yang besar, sudah. Jangan terlalu banyak minta yang berat-berat lah. Karena Allah tahu yang kita butuhkan. Allah hanya ingin kamu bersyukur. Kalau kamu sudah bisa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Pasti ku tambah yang kau sukai, kata Allah. Nah, ayat itu mengatakan anishkurli, ayo bersyukur kepadaku. Wali walidayka ilayyal masir, dan kepada kedua orang tuamu. Asal kamu ingat, hanya kepada aku tempat kembali. Subhanallah. Ada peruntukan Allah uji manusia dengan anak. Ada peruntukan Allah rasakan berat ketika mengandungnya seorang ibu. Ada Allah buat sebuah peruntukan ketika menyusuinya lelah sambil menggendong anaknya. Dengan tujuan, kalau kau tahu itu nak, bersyukurlah. Bersyukur karena Allah berikan kamu seorang ibu yang tidak perlu digaji oleh suaminya, tidak perlu menuntut hak-hak yang berlebihan untuk urusan dunia. Ada keterpanggilan untuk memberikan itu tanpa ada biaya sedikit pun. Masya Allah, berat jadi orang tua itu berat sekali. Makanya ulama menekankan sekali, apa alasan kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena Allah pengen kalian bersyukur. Hidup yang dikatakan perjalanan, cuma numpang lewat, akhirnya neraka atau surga kita nggak tahu nanti. Allah yang maha tahu. Proses hidup di dunia ini tentu membutuhkan ridhonya Allah. Maka ketika ulama menafsirkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita disuruh memperuntukkan semua aktivitas kita di dunia ini hanya untuk Allah. Yang kita butuhkan ridhonya Allah. Ya, ulama mengkritisi kalau ada orang sholat cuma pengen masuk surga, disalahin. Karena kita suruh sholat gapai ridho Allah. Kalau bicara surga ya udah pasti, kalau Allah ridho surga dapat. Kalau cuma pengen masuk surga, Allah nggak ridho ya cuma kepengen. Makanya dikaitkan sama Nabi, dan ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Kamu kalau cuma sholat duha 2 rakaat buat sedekah badan atau 4 rakaat untuk menggapai kesuksesan, terlalu kerdil keinginanmu. Mintalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, gak ada masalah yang besar. Allah punya ilmu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Buat Allah gak pakai bertele-tele, gak pakai proses, tinggal bilang jadi maka jadilah. Makanya kata ulama, ibadahmu itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini gak semerta-merta. Kita gak bisa bikin handmade ibadah. Di situ Allah perintahkan, wa ba'dakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Al-Hasan ayat 7. Di ayat lain Allah perintahkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad katakan kepada umatmu, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mengemas cinta dalam bentuk ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Katakan begitu. Karena ibadah ini bukan cuma sekedar gugur kewajiban, tapi ritual yang menjanjikan bekas ibadah. Jemaah, Islam ini suruh kita sholat, bukan cuma digugurkan sholat dengan harapan sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Kamu kalau susah menghilangkan kebiasaan buruk berbuat keji dan mungkar, kata ulama udah bagusin sholat. Sholat ini iklannya itu tanha anil faksa wal munkar. Dengan sholat kamu enggan berbuat keji dan mungkar. Tapi kalau Anda nggak sholat, Anda akan bangga dengan kemungkaran yang Anda rutinkan. Dalam Islam suruh nangis kalau ingat kemungkaran keburukan yang pernah kita lakukan. Wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Ada perintah, ada. Orang ingin jadi orang yang bertakwa. Karena ada 3 janji orang yang bertakwa dalam Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusran, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan, Allah berikan furqan. Takwa itu penyebab datangnya solusi, datangnya kemudahan, datangnya kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Dengan beribadah Allah bikin kita bertakwa. Makanya kalau cuma sekedar berhukum melaksanakan kewajiban, rugi kita. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan cintanya Allah itu datang ketika kita tahu manfaat yang wajib terhiasi dengan yang sunnah. Bukan cuma gugur kewajiban. Cintanya Allah datang dengan sebab. Dan dalam masalah ini ada sebab yang Allah janjikan, yang Nabi katakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena kamu manusia, gak ada yang maksum lah. Sekarang kamu sholat, habis ini kamu berbuat maksiat, wajar. Manusia, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam ini pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi orang yang paling baik di antara yang berbuat dosa yang mau bertobat. Sehingga tertunda kebaikan yang dia inginkan, walaupun dia gugurkan kewajiban ibadah karena kemaksiatan yang tak dia tinggalkan. Disitulah Nabi mengatakan bahwa innar rajula la yuhram rizqa bi dzambin yusibu. Orang itu terhalangkan rezekinya karena kemaksiatan yang dia rutinkan. Dan
berasa gak berasa. Kemaksiatan yang kita rutinkan salah satunya apa? Membuat rona wajah orang tua kita asal melihat kita. Jangan kita anggap biasa itu. Karena keumuman dalil mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kau cintai, kau sayangi yang di bumi, yang di langit mencintai, menyayangimu. Dan orang yang paling harus merasakan kemuliaan yang kau berikan adalah orang tuamu. Dan di antara dua orang tua ini, ibumu, ayahmu, kata Rasul. Alasannya apa tadi? Hamalathu ummuhu wahdan ala wahdi wa fisaluhu fi amain. Karena dia pernah mengandung kamu, mau gak mau dia mengandung kamu. Ketika dia butuh orang untuk menjadi tongkat hidup di usia tuanya nanti, prosesnya ya hamil dulu. Adopsi anak beda, anak tiri ya beda, walaupun mungkin masuk kategori mahram jika ada sebabnya. Tapi kalau anak yang dia kandung beda rasa. Karena dia tahu sekali rasa sakit ketika mengandungnya, ketika melahirkannya, ketika membesarkannya. Susah mengungkap kata dalam ucapan supaya orang tahu apa yang pernah dia rasa susah. Maka ketika banyak orang pengen mencari buku tentang bagaimana belajar mencintai, harusnya dia melihat ada buku hidup yang berjalan, itulah orang tuanya. Sampai ada istilah ulama, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Sampai ada istilah seperti itu. Suruh lihat buku hidup ini. Makin ada anak punya kekurangan, makin orang tua mengingat anak yang punya kekurangan, bukan yang punya kelebihan. Walaupun sekarang jarang kita mendengar ibu-ibu latah, masih ada sih yang latah. Kadang-kadang latahnya ibu-ibu yang disebut nama anak yang paling mengelin dia. Karena sampai ucapannya pun spontan, yang disebut nama anak tersebut. Dulu kita pernah komplain sama ibu kita, Pak, lihat dia condong dengan satu orang kakak kita, anak pertama lah, hasil keinginan mereka. Sampai kita bilang, Pak, anak kan bukan kakak doang, Pak, yang lain juga ada. Saya kan juga manusia, Pak, anak mama. Nggak pengen sih ngiri, Pak, karena nggak boleh masuk dalam Islam, kecuali di dua tempat, Pak. Iri lihat orang berilmu nyampein ilmunya, iri lihat orang kaya bersedekah boleh. Cuma ini iri, mah. Iri mama kayaknya memberikan maklum banyak sama abang nih. Ibunya ngambil apa sambil berkata, ya Allah, susah nak menyampaikan dengan kata-kata nak. Tapi demi Allah, bukan maunya mama kalau otak ini tertuju hanya kepada dia. Bukan maunya mama nak. Tapi insting kemanusiaan mama timbul dengan sendirinya. Kalau kalian kan dengan isyarat aja paham. Al-alim yakfi bil isyarat. Diam langsung. Tapi kalau kakak kamu dari kecil sampai sekarang, jangan kata isyarat. Rotan pun 5 kali patah masih belum tobat. Sehingga otak mama kepikiran sama dia. Nanti nak, ketika kamu jadi orang tua, kamu baru tahu kan bagaimana memberikan maklum pada anak-anak yang kita lahirkan. Dia berbuat 10 kesalahan. Kalian saudaranya nggak memaklumi dia karena kesalahan yang dia rutinkan. Mama menyiapkan 11 maaf buat dia. Ketika rutin kesalahan dia lakukan, 100 kesalahan dia perbuat rutin, masyarakat tidak ada yang menerima dia dah. Karena keburukan yang dia rutinkan. Tapi saya mamanya akan selalu menyiapkan maklum untuknya, 101 maaf pun kusiapkan untuknya. Jujur kan? Orang tua akan menyiapkan maklum kan? Contoh yang paling simpel saja. Ketika mama lagi belajar di masjid, anak lari-lari, mama nggak komplain. Coba kalau nanti anak dia dikit, mama lari-lari coba. Kalau nggak anak demo, betul? Ini kan yang terjadi sekarang. Kita menyiapkan maklum. Udah anak-anak. Tapi pernah kan nanti anak-anak ngomong, udah orang tua.
Usia mama yang sudah masuk 70 tahun seperti usia 10 tahun karena Allah informasikan seperti itu. Puncaknya umur itu 40 70 itu kayak usia 10 tahun Anak 10 tahun bisa apa? Bisa cuma berkeluh kesah, tiap niat muka orang tua kayak niat ada yang beli gesrek aja. Semua pengen dibeli, nggak ada yang disimpan, nggak pernah mau tahu apapun kondisi orang tua. Itu anak saat itu Sehingga tolong maklumi kami kalau satu waktu nanti kami sampai usia itu, karena kami pernah mengajarkan maklum sama kalian, siapkan maklum tersebut untuk kami. Yang jadi permasalahan kita ini sebagai anak kadang-kadang ngacang lupa lancaran, sibuk bertanya kepada teman apa yang kalian inginkan, apa yang mesti kami siapkan kalau kalian datang, bagaimana sikap kami untuk bermuamalah dengan kalian, membuat sebuah metode untuk mengikat hubungan dengan manusia banyak. Cuma kita nggak pernah bertanya ke orang tua kita seperti itu. Cobalah sekali-kali. Sekali-kali dekati orang tua. Berdandanlah sebagus mungkin di hadapan dia sampai dia bertanya, mau kemana Kalau dulu kan kita dandan depan kaca, nyisir, pakai baju rapi, orang tua tanya mau kemana mau ketemu teman dulu mah. Kalau nggak rapi, nggak bagus, nggak enak mah dia orang hebat soalnya. Maka saya harus rapi lah ketemu sama dia. Jangan kira orang tua kita senang lihat kita kayak gitu loh. Soalnya setidaknya, itu orang yang mau ditemuin sama dia sehebat apa sih? Sampai segini dandannya nggak beres-beres. Minyak wangi, ketek lain, leher lain, khawatir dulu nanti hilang rasa aroma yang indah. Orang tua soleh, tumbenan nyiapin makanan sampai rapi begini. Ini piringnya sama tampaknya bisa matching, tatakan sama cangkir bisa sewarna. Siapa yang mau datang Orang hebat orang hebat. Ini orang betul-betul mama saya tuh, bingung saya lah mengungkap kebaikan dia. Jangan bilang orang tua senang kita bisa menyambut orang hebat datang. Soalnya sedang di dadanya. Hatinya bertanya, sehebat apa orang tersebut? Sampai orang yang pernah melahirkan dia ini gak pernah dipersiapkan seperti itu. Cobalah sekali-kali lah diputar sedikit gaya hidup kita. Dandanlah yang rapi, sebagus mungkin, sewangi mungkin. Sampai orang tua bertanya, mana anak mama sudah cantik, sudah tampan seperti ini. Ya Allah, mau kemana lagi sih ma? Enggak ada lagi yang layak untuk kami dalam kondisi serapi ini kecuali dua. Allah untuk sholat, mama untuk berbakti. Coba sekali-kali. Coba sekali-kali kalau kamu tahu jam rutin orang tua kamu datang tiap bulan, sekian bulan dan lain-lain. Idul Adha, Idul Fitri. Coba telepon. Mama mau datang kapan, Ma? Apa yang mesti saya siapkan buat Mama? Bilang, karena Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Wahai anak-anak, hartamu itu milik orang tuamu. Jangan sungkan, Ma. Apa yang kumiliki ini cuma titipan ilahi. Yang wallahi halal untukmu. Ingin sekali menyiapkan segalanya buat Mama. Karena khawatir salah di hadapan Tuhan nanti menyiapkan apa yang kumiliki untuk orang lain. Bilang, Mama butuh apa? Orang tua digituin, wah, berbunga-bunga hatinya. Mah, sebentar lagi kan masuk bulan Ramadan, Mah. Saya yang muda aja suka khawatir, Mah. Karena ekonomi di negeri kami ini suka berubah menjelang Ramadan biasanya. Banyak harga naik dadakan karena paniknya orang dengan Ramadan. Saya juga mungkin merasa mama, papa di kampung yang enggak muda lagi tentu lebih besar, lebih panik dengan datangnya Ramadan. Tapi gak usah khawatirlah kalian. Tinggal bilang apa yang kalian butuhkan. Anakmu ini minta maaf karena mungkin belum bisa datang Ramadan.
karena ada kewajiban. Ini negeri gak ada libur Bang Ramadan. Saya tetap kerja. Tapi demi Allah, saya sudah kumpulkan libur tahunan, cuti tahunan hanya untuk pulang menemui Mama. Nanti di akhir Ramadan saya temui Mama. Tapi dari awal gak usah khawatir. Apa yang kalian butuhkan bilang. Tugas kalian cuma beribadah, memuliakan diri dalam agama yang mulia itu. Dengan harapan satu, kalau bagus ibadahmu, tolong panjatkan kepada Allah yang terbaik buat anakmu. Masya Allah. Ajak dialog, ajak bicara. Kita nggak pernah tanya itu. Kita nggak pernah tanya sama mereka waktu dulu menikah mau apa. Pernah nggak menghayatkan kalau punya anak pengen jadi apa? Kita nggak pernah tanya ulang itu. Karena orang tua yang mulia nggak nuntut anak jadi pejabat, enggak. Kalau dia begitu dia tahu, Mama nggak banyak nuntut kalian, kan? Rezeki sudah ada yang ngatur nanti. Kita hidup cuma menjalani rezeki, kan? Tapi kalau pekerjaan terserah Allah. Namun yang pasti Mama cuma pengen, nggak pernah basah bibir ini kecuali mengatakan Robbi habli. Mama cuma pengen punya anak yang soleh. Anak yang tahu orang tua ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Anak yang tahu untuk orang tua jangan dihakimi, cukuplah berbakti. Anak yang mengerti bahwa orang tua bisa berbuat salah. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalaupun orang tuamu mengajak perbuatan kufur, mengajak perbuatan bermaksiat kepada Allah, baik kufur maupun syirik, fala tuti'huma. Allah pakai bahasa fala, bukan wala. Kalau fa itu cepat-cepat, kalau wala kan ada jeda dan. Cepat, jangan patuhi dia. Ini orang tua mengajak berbuat kufur, berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun jangan dipatuhi, wasahib, apa sahib? Teman. Tetap jadikan keduanya teman untukmu. Kenapa mesti berteman? Ini orang tua mainannya nggak baik. Ada sesuatu yang tak bisa kau bayar. Dia mengandung kamu dulu. Dia membesarkan kamu. Dia nggak pernah menjual per liter air susunya. Dia nggak pernah sedih ketika masak habis dimakan anak, dia nggak kebagian. Orang tua dulu kalau masak dihabisin sama anak, senang kalau masaknya ada yang makan. Orang tua dulu begitu. Karena dia tahu dia berfungsi buat anaknya. Masya Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya sahib, teman. Kenapa mesti pakai bahasa teman? Karena temanlah yang menyiapkan maklum untuk temannya. Kadang-kadang kita nggak berteman sama saudara kita. Saudara kandung kita kadang-kadang cuma saudara kandung, bukan teman kita. Dia pakai mobil kita, dia pakai motor kita, nyerempet pagar, nabrak di jalan, bisa kita nggak tegur apa ketemu Idul Fitri. Tapi kalau teman yang melakukannya, untung teman. Untung teman, kalau bukan teman udah habis. Suruh tahu, hei manusia, kalau pakai bahasa pertemanan, maklummu akan selalu ada untuknya. Siapa yang maklum? Jadilah teman pada kedua orang tuamu, bukan menjadi hakim dalam hidupnya. Sehingga ketika kau menemukan kekurangan orang tuamu, kau tahu dia mengajarkan menjelaskan maklum tadi. Mohonkan ampun kepada Allah. Karena kita ini kalau belum diuji dengan masalah, konsentrasi ibadah kita belum maksimal. Kalau orang tua belum nyulitin kita, sementara kita berbakti kepada mereka, doa kita cuma sebatas bacaan, Rabbi Firli, Wali Walidayya, Warhamhuma, Kama Rabbayani Shaghira. Selesai, tak ada bobot di wajah kita. Tapi ketika kita mendalami agama, menjadi anak yang soleh, diuji sama orang tua yang gak soleh, orang tua yang musingin agama yang dia di atasnya, wallahi, mulut ini akan berkata dengan untayan gerak nada yang indah, sambil berkata, Rabbi Firli,
waliwalidayya ya Allah. Karena dia tahu siapa orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya bukan orang yang sempurna. Karena dia tahu orang tuanya pelaku dosa. Karena dia tahu orang tuanya ujian untuk dirinya. Menangis dia ketika mendoakan orang tuanya. Seperti tangisnya Ikrimah mendoakan ayahnya Abu Jahal. Seperti tangisnya Khalid bin Walid mendoakan ayahnya Walid bin Mughirah. Tangisnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendoakan ibunya. Tangisnya Mus'ab bin Umair ketika mendoakan ibunya yang menggunting rambut di tengah jalan karena keislaman anaknya. Tangisnya Abu Hurairah ketika memohon kepada Rasul, berdoa untuk ibuku wahai Rasul. Kalau bicara ujian yang diujikan Allah dari orang tua kita, orang-orang soleh di surga udah diuji duluan sebelum itu. Cuma karena mereka yakin bahwa Allah tidak uji manusia di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Allah tahu kau tak bisa mendatangkan hidayah buat kedua orang tua. Allah tahu. Karena kau bukan Al-Hadi, kau cuma Abdul Hadi. Al-Hadi Allah. Allah yang akan memberikan petunjuk. Tugas kamu cuma bersahabat dengan keduanya. Tugas kamu cuma menutupi kekurangannya. Tugas kamu cuma menyiapkan maklum untuknya. Seperti mereka menyiapkan maklum untuk dirimu. Tugas kamu untuk itu. Allah cuma perintahkan kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya itu, ujian hidupmu itu adalah teman yang ma'ruf, teman yang transparan. Teman yang transparan itu apa maksudnya? Kita bangga punya mereka. Walaupun mungkin mereka kafir, berbeda agama dengan kita. Tapi jangan pernah kita nggak meletakkan nama ayah kita yang beda agama di belakang nama kita. Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir. Orang taunya Ibrahim ibnu Hajar. Betul-betul dia tahu. Khalid bin Walid bin Mughirah, dia tahu. Karena nggak mungkin hilang ikatan tersebut dan tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Masya Allah. Siapkan maklum. Dan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Rasa maklum yang orang tua miliki akan diungkapkan nanti ketika anaknya menikah. Saya sering sampaikan di beberapa kajian, ketika akan ditegakkan ijab qabul, seorang ayah ingin menikahkan anak gadisnya. Yang paling tepat menegakkan khutbatul nikah ayahnya. Bukan manggil Ustaz, tolong tat khutbah nikah tat, nasihatin dua mempelai ini dan salah. Ayahnya, khutbah nikah ini bukan rukun nikah. Ya, bahkan ulama sebagai mengatakan bukan sunnah juga. Ini sesuatu yang disukai. Kalau ada bagus, nggak ada pun nggak membatalkan nikah. Tapi yang namanya ad-dinun nasiha, agama merupakan sebuah nasihat. Alangkah baiknya sebelum terjadi ijab qabul, berikan nasihat buat kedua mempelai. Ayah yang merasa pernah membesarkan seorang gadis kecil hingga dewasa, sebelum dia katakan ankahtuka wa zawajtuka, di mahrin sekian disebutkan naqdah, kunikahkan dan kukawinkan kamu dengan anakku dengan mahar sekian yang disebutkan, dia akan berkata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Khutbatul hajjah dibaca oleh dia. Selesai khutbatul hajjah dibaca, mulailah nasihat pernikahan dia sampaikan. Wahai lelaki di hadapanku,
yang sebentar lagi kunikahkan engkau dengan anak yang pernah kubesarkan dengan cinta. Aku nggak pernah mengenal kamu kecuali dia mengatakan kenal dirimu. Ukuran baik tidaknya kamu seperti yang kuketahui dalam Al-Quran, perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Aku ayah perempuan yang ingin kau nikahi sebentar lagi. Kubesarkan dia dengan cinta, kudewasakan dia dengan agama, sehingga dia menjadi perempuan yang betul-betul seperti yang diinginkan agama. Ketika beberapa waktu yang lalu dia mengenal dirimu, aku menganggap kau anugerah untuknya. Tolong jangan kecewakan kepercayaanku ini. Setelah ini terjadi ijab kabul, kebawa anakmu kemanapun yang kau inginkan, dia milikmu. Karena ijab kabul yang kau baca nanti, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai. Demi Allah, sah. Kau pindahkan tanggung jawab di pundakku ke pundakmu. Sekarang semua tanggungan dosa kau yang nanggung. Katakan kepada pasanganmu nanti, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin faqad min ashabil jannah. Katakan kepada pasanganmu nanti, perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridha dengan kehidupannya sebelum wafat, surga. Katakan sama pasanganmu nanti, yang namanya perempuan cukup 4 yang dipegang, merapikan sholat yang 5 waktu, merapikan puasa di bulan Ramadan, menutup aurat dan patuh pada suaminya. Katakan cukup sudah. Tolong menjadi anugerah buat dia. Kupanjangkan anak ini kerudungnya sehingga sesuai dengan Al-Ahzab ayat 59, sesuai dengan An-Nur ayat 31. Tolong jangan pernah menikah dengan memendekkan kerudung dia. Tidak sedikit pun yang syubhat kusuapkan dalam mulut anakku ini. Kubesarkan dia dengan yang halal, bukan yang dengan syubhat, apalagi yang haram. Jangan pernah kau berikan nafkah yang haram. Wahai anak muda, antut'imuha idza ta'ibta wa antal basu idza labista. Kasih makan seperti yang kau makan. Berikan dia pakaian seperti yang kau beli dengan cara yang halal. Subhanallah. Lebih mengenai orang tua yang tahu sekali proses mendidik. Allah menginformasikan begitu. Duhai ibu, jangan pernah kau hujan anakmu. Duhai ibu, jangan sumpah serapah kau ucapkan kehadapan Allah untuk anakmu. Jangan. Ketika kau menjadi orang tua, menjadi sosok makhluk yang doanya paling mustajab di muka bumi ini. Makanya ketika ibunya meninggal, Hasan Al-Basri itu menangis terseduh-seduh. Muridnya bertanya, wahai Syekh, kau menyesali takdir ketetapan Allah? Bukankah mati itu sesuatu yang wajib dalam hidup? Kata Hasan Al-Basri, jangan remehkan pemahamanku. Aku tahu kematian itu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aku tahu. Kalau aku menangis karena wafatnya ibuku, demi Allah, karena tertutupnya pintu surga untukku. Kesedihan apa yang melebihi ini? Tertutupnya pintu surga. Subhanallah. Tidak ada masalah yang besar buat seorang laki-laki kalau ridhonya orang tua dia miliki. Cuma kemudian waktu bergantinya masa, tidak sedikit ujian di merubah dirinya. Syekh Ali Al-Qarni dalam ceramah sebuah status di saya pada pagi hari ini, dia bercerita dalam khutbahnya di negeri Arab. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan cantik sehingga Allah titipkan anak di antara keduanya. Suatu waktu anak lelaki ini membawa istri dan anak dengan ibunya untuk sama-sama ke pasar membeli emas buat istri. Turunlah mereka dari mobil. Si suami, si anak laki ini menggandeng istrinya yang cantik. Si ibu yang tua renta itu menuntun dan dituntun oleh cucunya. Masuklah mereka semua ke toko emas. Ada ibu yang sudah 70 tahun, bahkan 10 tahun. Diletakkan dagu di kaca sambil tersenyum melihat cincin kecil di pojokan kaca itu dengan harga 100 real.
Dia coba minta diambil, dia pasangin di kelingkingnya yang kecil. Kelingking yang sudah keriput. Kemudian tidak lama berselang, istri lelaki ini menunjuk gelang yang harganya 20.000 real. Minta tolong diambil dan dipasang, dia senang. Dikasih kode ke suaminya. Kemudian lelaki itu bilang, ya udah, berapa sih? 20.000 real dibayar. Ketika dibayar, tukang emas ini bilang kurang 100 real. Lu kok kurang kan 20.000 real? Iya tuh, ibumu itu tuh pegang cincin kecil, pengen beli yang 100 real. Anak laki ini ngambil cincin tersebut dengan kasarnya sambil berkata, udah, orang tua gak usah beli emas. Buat apa sih? Rona wajah ibu itu berubah. Digandeng cucunya ini masuk ke dalam mobil dengan kondisi yang tidak mengecewakan. Si istri yang cantik dengan gelang baru 20.000 real tadi menegur suaminya, kamu jangan begitu sama orang. Kalau dia kesal nanti, anak kita siapa yang megang? Oh benar juga. Disamperin untuk toko emas, yaudah nih, saya sini cincin. Di balik ibunya ini, bapak ibu deh, kata ibu sudah cukup. Kau telah mengecewakan keinginan kita. Cukup. Dan aku berjanji, sejak hari ini, ku haramkan badan pada emas dipajang di sini. Orang tua itu bergumam. Ada yang dia tahu kenapa aku ingin cincin kecil tersebut. Aku coba pengen memakai sesuatu yang dibelikan oleh anak yang pernah aku besarkan. Supaya orang tahu aku punya dia dalam hidupku. Lagi-lagi dunia mencibir sosok lelaki yang seperti itu. Subhanallah. Dunia ini fitnah. Kalau manusia kurang paham fungsi hidupnya untuk apa, dia lupa. Wallahi dia lupa. Umur ini singkat, tidak lama. Orang tua kita sendiri masab'i. Maka saya bilang sama lelaki, apa yang membuat kau enggan mengungkapkan cinta pada kedua orang tua? Apa karena posisimu? Apa jabatanmu? Apa kemuliaan kamu di mata manusia? Malu itu mengatakan dia orang tuamu. Hei, hidup ini bukan bisa memilih takdir. Kita nggak bisa memilih takdir. Kita cuma menjalani takdir. Ustaz bisa ngomong kayak gitu, Ustaz. Ustaz yang ngalamin sih, Ustaz. Orang tua saya betul-betul mengecewakan saya. Saya ditelantarkan, saya dicampakkan, saya tidak dibesarkan sama dia. Saya katakan dengan bahasa yang simpel sekali. Mungkin tak melihat kebaikan yang dia miliki, tapi demi Allah, rela tidak rela, suka tidak suka, dia pernah merasakan sakit mengandung kamu. Ustaz, andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Khadijah, istrinya Rasul. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Asma binti Abu Bakar. Semuanya mati syahid. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Maryam sekalipun. Cuma aku gak bisa memilih. Orang tua pun sama. Andai dia bisa memilih, dia pengen mengandung Muhammad SAW, bukan kamu. Andai dia bisa memilih, dia pengen mengandung orang-orang soleh, bukan kamu. Cuma hidup ini bukan pilihan. Hidup ini menerima takdir. Imma syakuran, imma saburan. Yang penting bagaimana kau bersyukur, bagaimana kau bersabar. Ada bayi yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit bayi yang lahir, kelak dia bermanfaat buat kedua orang tuanya. Karena targetnya cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Orang tua yang berilmu tahu sekali, berbakti kepada orang tua akan membuat anak itu amal ibadahnya diterima, dia masuk surga. Banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu. Dan mendatangkan manfaat buat orang tua dengan al-jazaa min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Maka keinginan orang tua yang mulia cuma satu,
Rabbi habli minas solihin. Dia cuma minta anak yang soleh. Anak yang makin sadar orang tuanya itu bukan orang tuanya 20 tahun yang lalu. Anak yang makin sadar diri, oh masa ini makin tipis untuk dekat sama orang tuamu. Cobalah. Kamu yang benci sama ayah kamu. Karena dari kecil kamu melihat sosok lelaki sombong kalau bicara tinggi sekali. Yang gak pernah mau diberikan masukan. Galak sama ibu kamu. Kesel kamu dengan dia. Dibilang tadi dia bukan dia yang 20 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah pensiunnya, dia sudah lemah sudah. Cobalah sekali-kali kau siramlah hatimu dengan pandangan yang membuat hati ini lembut. Tataplah ayahmu yang sedang tidur, tatap itu sudah. Tatap. Sekali-kali kau lihatlah. Mungkin kalau dia melek, dia bergaya, kamu gak suka lihat dia. Coba lihat ketika dia tidur, coba lihat. Coba lihat. Kau anak bebas masuk rumah orang tua, lihat jam-jam tidur dia, lihat. Di siang hari atau di malam hari. Tatap dari kepala hingga ke bawah kakinya, coba lihat. Ya Allah, Abah, Masya Allah. Abi, ya Allah. Betul, Abi saya bukan Abi yang 20 tahun yang lalu. Perut di keningnya sudah tampak sekali. Matanya sudah bersepak putih di bagian hitamnya. Kayak keriput, uban di mana-mana. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Lihat urat di tangannya, lihat. Lihat kuku kakinya yang coklat berbenturan dengan kerikil ketika mencari rezeki untuk kamu. Kamu yang suka gak akur sama ibu kamu, karena ibu kamu gak akur sama mantunya, atau gak dekat sama cucunya. Berbaktilah. Jangan jadi hakim buat keduanya. Temui ibumu sedang tidur, temui. Atau ketika dia sakit, jadilah anak yang menatap wajah orang tua yang sedang sakit. Coba lihat. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Perempuan cerewet yang paling galak. Yang semua orang gak ada yang benar, cuma dia doang. Coba lihat. Subhanallah. Kalau hati ini gak basah dengan air mata, batu kita ini. Seberapa susahnya temui mereka lah di waktu-waktu yang kamu mampu untuk menemui mereka. Temui mereka, besok temui mereka. Dari kajian ini pulang temui mereka nanti. Temui. Ambil tangan mereka, cium. Cium. Rasakan wangi kulit mereka, rasakan. Karena mungkin sebentar lagi bau kapur baru setiap kau cium dari badannya. Daging kaku dingin dan keras main yang bakal memandikan nanti. Mumpung masih hangat, cium. Ada masa nanti kau tak bisa mencium dia lagi. Cuma gunungan tanah yang kau temui nanti. Mumpung masih ada, temui mereka. Siapkan maklum buat mereka. Karena wallahi hidup ke depan ini banyak sekali ujian, dan memang hidup ini berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain, dan kita butuh solusi. Solusi di sisi Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah ajmilu fitrah. Karena semua yang baik yang kamu inginkan itu di sisi Allah, yang tidak mungkin kamu dapatkan tanpa mentaati Allah. Dan mentaati Allah yang ridhonya orang tua yang kamu gapai terlebih dahulu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sisanya rasakan ketenangan jiwa ketika dapat ridho orang tua. Rasakan. Subhanallah. Sekali-kali bahagiakanlah kedua orang tua kita. Tolong. Dalam kehidupan dunia ini, anakmu yang keras kepala ini, tidak pernah menundukkan kepala kecuali di dua tempat. Yang pertama, di hadapan Allah.
Aku nggak pernah takut dengan dunia. Jutaan orang mencibir diriku, aku nggak pernah takut. Tapi kalau Allah panggil aku akan takut. Doalah kepada Allah agar Allah jaga iman ini. Bergetar hati ketika nama Allah disebut. Aku akan menunduk di hadapan Allah. Yang kedua, saudara. Ibunya bilang, yang kedua siapa lagi? Saudara, siapa? Tundukkan wajah kita di hadapan ibu kita. Supaya dia tahu. Cuma di hadapan orang tua kita bisa merendah. Sekali-kali tidurlah di atas paha ibu kita. Nah, balur anakmu dengan doa. Nah, siapkan maklum untuk anakmu. Lelah ke depan menggantikan ayahmu. Lelah membimbing kamu ke surga. Doakan anak ini anak yang soleh. Anak yang paling tidak pada akhirnya bukan titel yang membawa ke hadapan Tuhan, tapi ucapan lantang membimbing kalian ke pintu surga. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Papa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami yakin mah, itu ruh, itu kum, itu tabi yang berbasar. Ruh ketika dicabut nanti mata ikut. Berdoalah kepada Allah. Jangan sampai kesibukan dunia tak melihat kau dipanggil oleh Allah. Berdoalah kepada Allah agar anakmu yang bisa membimbing kau ke pintu surga nanti. Biar tangis ini tangis bahagia. Karena bawa orang tua ke pintu surga. Waktu ini makin dekat, bukan makin jauh. Demi Allah, mudah-mudahan sepulang kita dari sini kita bisa berikan sama orang tua kita, khususnya laki-laki, secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kalian, sehebat apapun kalian di mata anak buah kalian, pekerjaan kalian, wallahi ibumu, ayahmu baru istri cantik yang kau miliki. Jangan memperduakan mereka kalau belum kita, insyaallah. Barakallahu fiikum.